Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang jalan-jalan kembali berada di kebun Tumpang Sari, yaitu kebun durian kopi, alpukat dan pisang. Ini adalah kebun Tumpang Sari yang sebenarnya ini masih kebun kopi. Sebenarnya kebun kopi yang kita beri naungan itu pisang, dan setelah kita beri pisang itu pisangnya itu masih acak-acakan, dan kita perbaiki, kita buat barisan, kita rapikan, dan setelah itu kita sisipkan durian. Jadi di situ banyaknya macam-macam tanaman sehingga sekarang dibilang kebun Tumpang Sari. Ini durian ini kita tanam itu yaitu di umuran atau tinggi dengan tinggi kurang lebih sekitar 20 sampai 30 cm, bahkan ada yang 40 cm. Dan sekarang seperti dilihat ini di belakang saya ini sudah lumayan tinggi. Ini jenis musangking. Ini memang banyak kekurangan dan kelebihan di antara tanaman kita, yaitu kita membuat tanaman Tumpang Sari seperti ini dengan bermacam-macam banyak tanaman, itu dia akan merebut makanan. Itu salah satu kekurangannya, sehingga itu pertumbuhannya mungkin akan terhambat. Berbeda dengan tanaman yang kita prioritaskan salah satu atau hanya khususkan satu, itu mungkin akan lebih maksimal. Seperti ini contohnya sini durian ini, umpamanya kita buat di kebun khusus mungkin sudah bagus. Kita jalan-jalan saja. Seperti ini bentuknya kebunnya, kebun kopinya seperti ini. Itu sudah lumayan sebetulnya. Ini kemarin itu di waktu di musim kemarau kemarin itu sangat kurus atau jarang banget, sehingga kita ragu apakah bisa tahan ini dari cuaca yang seperti ini. Dan ini durian kemarin yang kuning kayak mati aja. Alhamdulillah ini kan sudah tumbuh subur, ini sudah tinggi. Tapi itu tadi banyak tanaman pesaing. Tapi kita jalan aja, kita nikmatin prosesnya bagaimana kelanjutannya dan hasilnya nanti. Oke, kita jalan-jalan terus. Ini hari ini kita akan melakukan melihat atau jalan-jalan bagaimana perkembangan dari tanaman-tanaman Tumpang Sari ini. Ini pisang yang baru kita tanam itu seperti itu. Kita buat jarak yang agak bagus atau kita buat rapikan. Ini tadinya benar-benar acak-acakan bener. Ini makanya kita rapikan. Ini durian kani, ini jenis montong kani, dan untuk pertumbuhannya sebenarnya sudah bagus-bagus banget. Ini sekarang kita pupuk setiap bulan, 1 bulan sekali. Kita hanya menggunakan pupuk berimbang, itu MPK 1616. Kita jalan-jalan terus. Ini belum kita buangin semua tuhannya, gitu mas. Bagian kita ganti klonnya kopi-kopi ini, karena kalau kita perhatikan beberapa tahun ini Tugu Sari itu buahnya cuma seperti ini, jarang-jarang banget. Hanya kita cari klon yang baik, yang bagus, nanti klon Tugu Sari ini. Kita jalan, pisangnya sudah mulai bagus-bagus. Ini sebenarnya sudah tuh, lihat yang gede aja udah batangnya yang besar, kita tanam di sebelahnya seperti ini. Itu tujuannya itu untuk merapikan, nanti kalau ini sudah naik baru kita tebang yang gedenya. Kita jalan lagi. Ini sebenarnya fokusnya itu atau prioritas utamanya itu masih kebun kopi. Tapi pisang ini tadi awalnya untuk naungan, tapi acak-acakan yang penting ditanam karena targetnya untuk naungan saja. Tapi dengan perapian ini tidak menutup kemungkinan nanti kita akan rubah, atau yang jadi prioritas utama adalah pisang bukan kopi.
Dan untuk durian kita lihat lagi nanti hasilnya. Apabila lagi hasilnya ini memang lumayan bagus, karena kalau untuk durian itu jenis pohon yang tinggi, jadi dia nanti akan naik ke atas, dan mungkin kalau memang bagus dia akan mengalahkan semua dan akan menutup semua. Jadi sambil itu tadi kita nikmati prosesnya aja. Ini kalau ini jenis power ini seperti ini. Dan kalau untuk tumpang sari seperti ini banyak sih kendala-kendalanya sih, seperti itu apalagi nebang pisang kejatuhan, dengan yang lain-lain, kita motong kopi atau kita melakukan pemberuningan pada kopi ke senggol atau ke samplo, itu dandanannya tahan aja ini. Yuk kita jalan terus. Ini pisang muli atau pisang buah, kalau di Jakarta mungkin pisang lampu. Ini Tugulang Tugusari. Setelah kemarau panjang biasanya dia itu buahnya banyak kok, ini gratisan kosong. Ini jenis montong, ini pakai impit pohon kopi. Seperti itu bentuk kopinya. Kalau untuk tanaman gede, dulu itu kita tanamin kayu-kayu di sekelilingnya, atau bahkan di tengah-tengah kita tanamin kayu, itu kayu mindri, kayu mahuni, ataupun kayu sengkon itu dulu ada. Tapi sudah kita tebangin karena kita lihat tidak bisa berdampingan, atau kopinya itu malah kalah, dia semakin kurus mati. Awalnya kita tidak ngeh kenapa ini kopi kok kurus begitu, kita potong, ternyata kayu-kayunya aja kita potong, ternyata itu dia pulih lagi. Kita ambil kesimpulan bahwa ternyata itu yang membuat kopi-kopinya rusak. Dan setelah itu kita berpikir kalau kita menanam kayu itu hanya sekali panen, dan kita berpikir lagi bagaimana caranya menanam kayu yang kita buat bisa kita buat untuk membuat rumah, tapi selagi menunggu besar itu ada hasilnya. Ya kita berpikir durian itu sambil kita menunggu dia besar, nanti akan kita ambil buahnya. Itu awalnya kita menanam itu jenisan lokal-lokalan itu, karena berharap kayunya saja. Tapi begitu berjalannya waktu, berpikir lagi kenapa sekalian menanam kalau tidak yang jenis premium sekalian. Makanya kita nanam, yaitu di sini kita tanam jenis berbagai macam jenis, diantaranya musangking, duri hitam, montong, dan sumber tembaga. Entah itu sumber tembaga valid atau bukan, kita kurang tahu. Yang penting setelah berbuah nanti baru kita bisa pastikan. Oke, jalan lagi ini pisangnya, buahnya. Ini kalau untuk batangnya ya lumayan banyak. Kalau dulu itu naungan zaman dulu itu bukan pisang sebenarnya, itu pohon dadap, tapi karena dadapnya itu sekarang sudah tidak bisa ditanam atau tidak bisa tumbuh, bahkan bisa punah dia, makanya kita ganti dengan pisang. Jadi umpamanya tutup sebentar, udah waktunya bisa panen, kita panen. Setelah itu dia akan naik lagi tumbuhan. Makanya kalau sudah ketutup itu kita tebang, kan itu akan terang kembali, jadi tidak terlalu mengganggu. Walaupun sebenarnya secara kita pikir logika ya tetap mengganggu, tapi kan tidak seberapa dibandingkan dengan tanaman gede kayu seperti kayu mahoni itu sangat mengganggu. Tapi kita sayang menebang karena sudah gede, nunggu mungkin kita bisa berguna untuk membuat rumah atau apa nanti. Kita biarkan satu batang di tengah itu. Kalau untuk punya tetangga-tetangga lumayan banyak sih sudah ditanam.
kita untuk pisang-pisang ini kita tanam dengan cara 4x4. Dan ini kita ganti klon, kita sudah menyiapkan indukan yang sudah beberapa tahun ini kita perhatikan atau kita jaga, kita perhatikan terus bagaimana pembuahannya, tingkat kerontokannya atau daya tahannya. Baru setelah itu kita ambil untuk indukan. Dan ini walaupun tidak lebat-lebat amat, tapi dia konsisten tiap tahun itu berbuah. Ini seperti lumayan timbul. Nah seperti ini diantaranya ini sambungan tahun kemarin. Ini sudah kita ambil, induknya kemarin kita perhatikan, dan itu baru kita ambil untuk dijadikan indukan. Ini semoga bisa bagus. Seperti ini bentuknya punya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.